Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah disiplin membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, dan subtemanya adalah firman Tuhan sebagai cermin. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah disiplin membaca Alkitab. Kenapa orang percaya harus mempunyai kedisiplinan membaca Alkitab? Karena kita tahu firman Tuhan atau Alkitab kita itu banyak sekali ya nasihat-nasihat yang sangat berguna di dalam menuntun hidup kita. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita perlu belajar lebih banyak tentang isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kedisiplinan untuk membaca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita dapat lebih banyak mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur malam hari ini, kita semua diingatkan kembali sebagai orang percaya untuk terus-menerus mendisiplinkan diri di dalam hal membaca firman Tuhan. Kalau gereja kita setiap pagi ada renungan terang firman-Mu, di mana setelah di bagian bawah ada ayat-ayat Alkitab bacaan yang harus kita baca. Itu bukan sekedar tertulis begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tujuan daripada penulisan ayat-ayat Alkitab itu untuk mengajar setiap kita agar kita ambil waktu setiap pagi untuk membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan agar kita lebih mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita ini. Bahkan apa yang kita harus lakukan. Maksud saya, di dalam kehidupan ini, agar kita hari lepas hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan subtema firman Tuhan sebagai cermin. Cermin maksudnya cermin di dalam kehidupan kita. Kita perlu saudara membaca firman Tuhan dan mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah dikatakan di situ diilhamkan. Terjemahan yang lain dikatakan bahwa dihembuskan oleh Allah. Jadi itu keluar dari mulut Allah sendiri, dari pribadi Allah sendiri. Yang disampaikan ya melalui para nabinya, kemudian mereka mencatat. Ya, itu jadilah Alkitab kita. Dan itu semua ada maksud daripada Tuhan. Kita melihat di situ, ya. Dapat dikatakan sebagai cerminan dalam kehidupan kita. Setiap saat, mungkin pada saat kita berdiri di depan cermin, dan kita akan melihat apa yang ada di depan kita. Yaitu pribadi kita. Sudah cocokkah kita di dalam kehidupan ini? Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Pada waktu kita berdiri di depan cermin, lalu kita melihat pribadi kita, melihat wajah kita. Oh, wajah saya ini kok begini ya? Sudah cocokkah dengan firman Tuhan? Nah, inilah maksudnya. Ya, kalau kita membaca tadi ayat tadi, dikatakan di situ firman Tuhan atau firman Allah itu, ya, adalah tujuannya adalah menyatakan kesalahan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita tahu apa saja yang dinyatakan salah oleh firman Tuhan. Artinya yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, ya.
Kita tahu 10 firman Allah. Ada di situ dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan-jangan itu yang lain. Tujuannya apa? Untuk mencegah kita melakukan kesalahan itu. Itu adalah cerminannya. Kita sudah membaca, Tuhan berkata bahwa jangan membunuh, ya kita tidak boleh membunuh, saudara. Jangan berzina, kita tidak boleh berzina. Ya, oleh karena itu, firman Tuhan begitu jelas di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kesalahan yang pertama. Kemudian berikutnya, bukan hanya menyatakan kesalahan menuding-nuding, saudara, tetapi justru firman Tuhan ini yang luar biasanya. Firman Tuhan justru memperbaiki kelakuan kita. Itu yang tadi kita baca bersama-sama, saudara. Ya, firman Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, firman Tuhan di dalam kehidupan kita sangat berguna. Yaitu apa? Memperbaiki ya kelakuan kita. Kalau tadinya kita mungkin seorang yang sangat temperamental, seorang yang sangat kasar sekalipun, tetapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan dan kita mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan sendirinya Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Orang yang tadinya begitu kasar, orang yang tadinya begitu temperamental, bisa berubah menjadi seorang yang lembut sekali. Contoh di dalam Alkitab yaitu seorang Musa. Kita melihat Alkitab mencatat bagaimana dia begitu temperamental. Ya. Pada saat dia masih menjadi seorang pangeran di Mesir sana. Pada waktu dia tahu ya bagaimana seorang Mesir itu kemudian melakukan kekerasan terhadap orang Yahudi. Lalu dia dengan tidak segan-segan dia membunuh, saudara. Itu orang yang sangat temperamental. Tetapi pada saat Tuhan ada di dalam kehidupan dia, pada saat dia bertobat dalam arti kata, ya, sama dengan halnya kita, saudara. Pada waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus berubah. Kenapa? Karena firman itu merubah kita. Sama halnya dengan Musa. Dan kita melihat Musa sangat berubah. Dia menjadi seorang yang sangat lembut, ya. Sangat lembut. Yang bisa merubah itu adalah firman Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, kita baca tadi, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi artinya firman Tuhan mengajar setiap orang yang percaya. Begitu dia rajin membaca firman Tuhan, dia tahu apa saja yang harus dia lakukan, ya. Yang tidak boleh dia lakukan, dia tidak lakukan. Tetapi yang harus dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Dan saya berulang kali mengatakan, pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus berubah menjadi seperti Dia, ya, menjadi seperti Yesus. Ada yang katakan tidak mungkin, Pak. Ya, sebagai manusia kita tidak mungkin. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan sendiri, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara akan lihat seorang yang dikatakan sangat temperamental sebagaimana Musa, oleh karena firman Tuhan, dia berubah. Ada kehidupan yang baru di dalam kehidupan dia. Dan kita melihat, ya, firman Tuhan mendidik orang ke dalam kebenaran. Orang yang tadinya suka melakukan kejahatan, suka berbuat dosa, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi tinggal di dalam dosa, melainkan berusaha untuk hidup kudus sebagaimana Tuhan kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 selalu saya ingatkan, kuduslah kamu karena aku kudus. Karena itu syarat daripada kita, saudara, untuk nanti kita masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita malam hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah cermin di dalam kehidupan kita. Ya, yaitu untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Bahkan untuk mendidik kita. Ya, untuk hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari tetap semangat untuk disiplin membaca Alkitab sehingga kita lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.